Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah lillahi wa li hadratin nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihim min al-anbiya'i wal mursalin wa ali kulli minhum as-sahabati wa qarabat tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. إلى أرواح الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين والمفسرين والمحدثين والفقهاء العاملين شيخنا وربنا وقدوتنا المغفور له والمجاهد سيدنا الشيخ والمغفور له وجميع مشايخهم وأصدقائهم وتلاميذهم وجميع مشايخنا في الدين وأصولهم وفروعهم ومصاحبتهم والمؤلف هذا الكتاب الإمام النووي الجامع البتاني بأن الله يعطي درجات في الجنة وينفعنا ويحفظنا وينصرنا ببركاتهم وصلاحهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأخواننا وأخواتنا وقرباتنا وجيراننا ومن ظلمنا أو أسأنا إليه ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد. يا رب أنت العليم وقد توجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا. يا رب
فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, para guru, para muallimin, para sesepuh, para orang tua, wabil khusus ketua DKM Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Haji Abdul Aziz HMST bersama seluruh pengurus DKM lainnya, para asatidzah, para sepuh, para orang tua, para jamaah sekalian yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat yang mulia ini mendapat limpahan dan cucuran rahmat, maghfirah, inayah serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan kembali setelah sebelumnya kita tawakuf. Kita tawakuf ya, berhenti sejenak dalam rangka menghadapi dan mengisi ya agenda khusus ya di bulan suci Ramadan. Jadi bulan suci Ramadan dia punya agenda khusus ya. Mudah-mudahan para jamaah sekalian, apa yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang telah kita kerjakan, baik sholat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, qiyamul lail kita, sholatul tarawih kita, semua amalan-amalan ibadah yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan kemarin, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita memulai kembali rutinitas seperti biasanya. Dan tentunya bagi para jamaah ya yang
secara umum ya ini adalah kali pertama kita bertemu kembali setelah ya tawakuf kemarin. Ya tentunya ya jika memang ada salah dan khilaf ya di antara kita, mari sama-sama kita saling memaafkan. Ya, jadi tidak harus orang yang memaafkan itu nunggu lebaran. Ya kapanpun dia punya salah, kapanpun dia punya dosa, baik dosa dia kepada Allah maupun terhadap sesama manusia, ya maka kiranya agar disegerakan. Ya, jadi nggak usah nunggu nanti Pak Ustadz lebaran yang berikutnya lah kelamaan kalau ada umur. Ya, belum sempat minta maaf. Ada orang yang cerita, Pak Ustadz, saya sama kawan saya yang itu saya benci banget Pak Ustadz, seumur hidup nggak bakal saya maafin. Ada yang begitu. Maka para jamaah sekalian, jika ada orang yang berbuat zalim, berbuat dosa kepada kita, meskipun kita punya hak untuk membalas, boleh nggak kita membalas? Boleh. Ya, seperti halnya ada seseorang yang dibunuh, kemudian ia meminta haknya, keluarganya menuntut agar diadili untuk dikisos, dibunuh kembali. Ya, maka hal itu ya adalah boleh dan itu menjadi hak. Ya, silahkan ya. Untuk meminta keadilan diantaranya dengan apa? Hukuman kisos. Jika orang tersebut dibunuh, ia berhak meminta untuk apa? Ya, nyawa dibalas nyawa. Jika ada orang yang melukai tangannya sampai putus, maka tangan dibalas apa? Dibalas tangan. Jika ada orang yang menghina kita, kita mau menghina balik, ya disilahkan. Tapi para jamaah sekalian perlu diingat, kalau ingin membalas kadang-kadang suka kelewatan. Kunyuk loh, umpamanya begitu. Pas ketika ngebales mendingan gua kunyuk dibanding lu kunyuk babi ngepet boy darat juga lah, banyakan ngebalesnya. Jadi yang semula hanya untuk membalas tapi justru apa? Justru menzolimi orang lain. Nah ini. Tapi cara ini para jamaah sekalian ya bukanlah cara yang terbaik. Ya, ada cara yang lain ketika orang tersebut ya dihina, dianiaya, dilukai, kemudian ia tidak membalas, dan saat itulah kemudian ia berdoa, maka doanya orang yang dizolimi ya mustajab. Makanya jika hari ini ya karir kita nampak bagus, perjalanan hidup kita ya kalau dihitung grafiknya naik, maka sekurang-kurangnya ada dua yang perlu kita ucapkan terima kasih. Satu, orang yang senantiasa doain kita. Satu lagi, orang yang menghina kita. Loh kok kenapa yang menghina perlu diucapkan terima kasih? Barangkali dengan sebab ia menghina, kemudian kita berdoa, doa kita apa? Dikabul, kan begitu. Ya, tapi cara ini ya masih ada lagi cara yang lebih baik dibanding cara ini. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Yaitu memaafkan. Makanya salah satu ciri penghuni surga adalah wal afina 'anin nas. Mereka ini adalah orang-orang yang pemaaf. Ya, jadi jika ada kesalahan saudara kita, mari kita maafkan, maka balasannya tidak tanggung-tanggung, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jika ada ya masih di antara kita ada khilaf, mari kita sama-sama saling memaafkan. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut pengajian kita sampailah kita di surah Al-An'am ayat 51. Kalau di kitabnya halaman 241 untuk cetakan Darul Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah. Ya, barangkali ada yang cetakannya sama dengan saya, barangkali ada yang cetakannya beda, gitu ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir bihi alladzina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. Begitu bunyi ayatnya. Wa anzir bihi, dan berilah peringatan olehmu dengannya, dengan hal yang diwahyukan. Berarti ketika ada kalimat yang sifatnya memberi peringatan, ini sama dengan yang dimaksud adalah khawafahu bil awaqib qabla wuqu'iha, di mana fungsi daripada kalimat tanzir, peringatan ini untuk menakut-nakuti, memberikan kabar kalau nanti ada sebuah konsekuensi atau akibat yang hal ini disampaikan sebelum kejadian. Sebelum apa? Kejadian. Ada orang jalan, sebelum dia jatuh kita kasih tahu, hati-hati itu lubang. Hati-hati apa? Lubang. Artinya kita ngasih tahu sebelum kejadian. Kalau udah kejadian dia jatuh, hati-hati lubang. Orang udah jatuh. Orang udah apa? Udah jatuh. Seperti halnya jangan minum khamar. Apa konsekuensinya? Merusak kesehatan, kan begitu. Jangan berzina. Apa konsekuensinya? Merusak keturunan. Merusak apa? Keturunan. Ada sebuah wawancara terhadap PSK. Itu diwawancarain, ini dalam sehari melayani berapa laki-laki hidung belang. Itu bisa sampai 13. Sampai apa? Sampai 13 itu. Itu coba bayangkan kalau itu dilakukan setiap hari dan kemudian mengandung. Yang jadi pertanyaan, itu anak siapa? Orang sehari ada apa? Ada 13, dan baru ketahuannya nanti di beberapa minggu atau beberapa bulan berikutnya. Coba kira-kira, ini kan menjadi rusak keturunan. Ini anak siapa? Anak apa? Anak siapa? Rusak keturunan, ya. Kepada siapa peringatan ini ditujukan? Alladzina yakhafuna, kepada orang-orang yang takut, an yusyaru ila rabbihim, bahwa mereka nantinya akan dikumpulkan, akan dihimpun ila rabbihim, kepada Tuhan, Tuhan mereka. Ini di mana kita akan dikumpulkan? Nantinya di padang mahsyar. Jadi bicara padang mahsyar ini bicara kehidupan akhirat. Bicara kehidupan akhirat, bicara hal yang gaib. Jadi kita itu nggak pernah tahu bagaimana neraka, bagaimana surga, kan seperti itu. Dan kehidupan di akhirat ini ada 7. Yang pertama ini yang disebut kehidupan akhirat adalah diawali dari alam kubur. Ketika seseorang wafat kemudian berpindah ke alam kubur atau ke alam barzah, inilah awal mulanya apa? Perjalanan akhirat. Di sana ada siksa kubur. Di sana ada nikmat apa? Nikmat kubur, kan seperti itu. Bagaimana kejadiannya? Hal yang gaib. Hal yang apa? Hal yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa, di antaranya karena mereka percaya kepada hal-hal yang gaib. Kemudian dari alam barzah atau alam kubur nanti dibangkitkan. Dibangkitkan. Dan saat dibangkitkan ini kemudian semuanya menuju ke padang mahsyar.
Kemudian setelah itu yang ketiga adalah dikumpulkan di padang mahsyar. Dikumpulkan di padang apa? Di padang mahsyar. Seperti dalam ayat ini bahwa mereka semua dan kita semua akan dikumpulkan di padang apa? Di padang mahsyar. Ketika di padang mahsyar akan terjadi kejadian apa? Di mana semua kita, terutama umat manusia, akan menerima catatan-catatan amal. Apakah amal kita baik, amal kita buruk, akan apa? Ya, akan kita lihat. Kemudian setelah itu sampailah kita di yaumul hisab, hari perhitungan. Ya, disitulah kemudian terjadilah mahkamah, terjadilah pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjadi pengadilan di situ. Nanti semua akan menjadi saksi. Tangan kita menjadi saksi, kuping kita menjadi saksi, kaki kita menjadi apa? Menjadi saksi. Jadi seadil-adilnya, tidak ada yang bisa ditutup-tutupi, tidak ada pesanan, tidak ada apa? Ya, tidak ada pesanan, tidak ada kedekatan, tidak ada. Oh, saya dekat ya dengan ya presiden, oh, barangkali nggak bisa. Semuanya akan ya diadili dengan seadil-adilnya. Barulah setelah dari yaumul hisab lanjut lagi ke yaumul mizan, barulah kemudian ditimbang. Apakah amal baik kita lebih banyak dibanding amal keburukan kita ataukah kebalikannya? Baru kemudian setelah itu yang keenam yaumus sirat, di mana kemudian kita melewati jembatan. Jembatan apa? Jembatan sirat. Jembatan sirat inilah yang menghubungkan ya dengan surga dan neraka. Neraka ada di bawah, di depannya ada surga. Ya, perjalanan sirat ya, jika yang di tengah-tengah kemudian jatuh, maka jatuhlah dia ke dalam apa? Neraka. Jika sampai di penghujung, maka dia akan masuk ke dalam apa? Ya, surga. Kemudian barulah yang terakhir yaumul jaza, hari pembalasan. Apakah orang tersebut akan berada di surga, berada di neraka, atau berada di neraka kemudian sampai dosanya habis, barulah kemudian dipindahkan ke surga. Dan padang mahsyar adalah salah satunya. Bahkan para jamaah sekalian, di dalam kitab Jauharut Tauhid, bahwa bukan hanya yang dikumpulkan ini manusia, tetapi binatang pun juga ikut apa? Ikut dikumpulkan. Binatang ikut dikumpulkan. Apa fungsinya? Kok kenapa binatang juga dikumpulkan? Untuk mendapat keadilan. Jika ada hewan ya yang menyakiti hewan lain, maka mereka pun akan apa? Ya akan diadili. Makanya kan ada kisahnya itu, di mana kambing yang bertanduk kemudian nanduk kambing yang tidak bertanduk, akan diadili. Kambing yang tidak punya tanduk berhak untuk meminta apa? Ya, menuntut balas ya terhadap kambing yang sudah menyakiti dirinya. Nah, itu sampai kambing aja apa? Sampai kambing atau hewan-hewan nanti pun juga mereka akan mendapat apa? Mendapat keadilan. Dan saat kita dikumpulkan, apakah kita dikumpulkan seperti halnya sekarang ini? Pakai pakaian yang rapi, ya pakai sarung, pakai peci. Maka saat kita dikumpulkan, kita tidak ada yang berbusana, alias semuanya telanjang. Ya, ada yang nanya, waduh kalau begitu nanti pas ketika kita dibangkitin di depan kita artis gitu, itu kira-kira syahwat kita bagaimana itu? Ya, dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW, la ya'rafu ar-rajul annahu ar-rajul. Sampai-sampai dirinya tidak lagi sadar ya apakah dia laki-laki atau perempuan. Ya. Kenapa? Aili syiddati alhau, karena saking ketakutan tingkat tinggi. Saking takutnya tingkat tinggi sehingga tidak lagi berpikiran terhadap siapa yang ada di depannya. Karena yang dipikirkan adalah ya mengenai apa nih? Apakah dia bisa melalui perjalanannya dengan apa? Dengan baik atau enggak. Jadi udah enggak mikirin kan begitu.
Kemudian para jamaah sekalian, ya, itulah kenapa ya, ketika dalam proses haji kita dikumpulkan di padang Arafah. Itu padang Arafah itu adalah miniaturnya padang mahsyar. Karena semua penjuru dari manapun juga datang. Semua penjuru dari manapun datang dikumpulkan di padang apa? Di padang Arafah. Itu adalah miniaturnya apa? Miniaturnya padang mahsyar. Ya, cuma bedanya kalau di padang Arafah, kalau sekarang mah ada apa? Ada AC-nya begitu ya. Tendanya juga sekarang udah permanen. Ya, waktu kemarin tahun lalu saya haji, wah udah permanen nih. Dulu waktu saya haji tahun 2015 itu masih pakai tenda. Pernah angin kencang, tendanya rubuh. Ini apa? Tendanya rubuh. Kecuali yang Mina. Kalau yang Mina kan udah lama tuh permanen. Nah, kalau yang Arafah baru kemarin ya, setelah Covid kayaknya mulai dipermanenkan. Dan ini sekarang ada lagi yang terbaru ini. Yang terbaru sekarang karena komplainan haji tahun yang lalu ternyata banyak penyelundup. Banyak apa? Banyak penyelundup. Sehingga mereka yang haji-haji ilegal banyak menempati tenda-tenda yang itu bukan menjadi haknya. Bukan menjadi apa? Ya, menjadi haknya. Ya, sehingga sekarang itu ada nanti jamaah haji itu dapat yang namanya smart card. Jadi ketika mereka masuk, mereka ngetap ya, itu muncul atau enggak itu. Kalau seandainya muncul, ya berarti apa? Berarti bisa masuk. Kalau seandainya kagak muncul, wah berarti nanti ini disebut apa? Ilegal ya. Itu Saudi di tahun ini informasinya memberlakukan kartu smart card. Ya, meskipun kita juga nggak tahu bisa dipinjamkan atau kagak, wallahu alam. Ya, yang jelas ini salah satu ikhtiar dari pemerintah apa? Pemerintah Saudi. Dan di tahun ini juga kemudian muncullah sebuah fatwa di Saudi bagi yang tidak memiliki visa resmi hajinya tidak sah. Itu fatwanya Saudi begitu tuh. Ya, bagi yang tidak memiliki visa haji resmi hajinya tidak apa? Tidak sah. Emang ada ya, ada yang tidak menggunakan visa haji, entah visa ziarah ataupun yang lainnya, tiba-tiba ikutan apa? Ikutan haji. Ini fatwanya Saudi tidak sah. Iya, bisa nggak sah begitu. Ini juga Menak kalau nggak salah pernah ngomong bahwa haji yang tidak prosedural itu tidak sah. Di PBNU itu pernah dibicarakan juga, ya secara hukum sah nggak? Ya secara hukum sah, tapi berdosa. Sama seperti halnya ada orang yang sholat, ya, orang yang sholat, kemudian pakaiannya ya bukan dari hasil jeripayahnya, dari mencuri umpamanya. Ya bicara hukum, karena syarat dan rukunnya terpenuhi maka sah. Tapi karena pakaian yang didapat ini ya bukan melalui jalur yang halal, maka berdosa. Artinya kagak dapat pahala, malah justru apa? Ya berdosa. Nah, wallahu alam. Nanti tinggal nunggu ya dari fatwa Majelis Ulama Indonesia kira-kira menyikapi hal ini. Ya hukumnya seperti apa? Ini baru muncul di di Saudi. Artinya ini juga menjadi kehati-hatian kita. Sebab di tahun lalu banyak juga mereka yang haji-haji dijanjikan cepat sampai sana terbengkalai. Ya, kemudian juga mereka maksa masuk ke Arafah, akhirnya terjadi keributan. Ya, saya juga termasuk itu ketika bawa rombongan, tendanya udah ditempatin begitu. Nah, jadi ada yang begitu tuh. Nah, jadi kalau seandainya kita hajilah menggunakan cara yang apa? Ya, cara yang lurus, cara yang lurus. Kalau yang ditawarkan yang sekiranya ya bakal menyebabkan masalah, maka sebaiknya cari yang apa? Yang benar ya. Laisa lahum min dunihi waliyun. Di saat itu tidak ada bagi mereka dari selainnya penolong.
wala syafi'un, dan tidak pula yang dapat memberi syafaat la'allahum yattaqun, dengan tujuan agar mereka semua ya bertakwa. Ai artinya wa anzir ya asyrafar rusul, dan berilah peringatan wahai sepaling-paling mulia rasul, bima uhiya ilaika, dengan apa yang telah diwahyukan kepadamu, ya. Man yujawizuna al-hasr, kepada orang-orang yang tahu bahwa mereka akan dikumpulkan, akan dihimpunkan, wa yurja minhum at-ta'thur, dan diharapkan mereka ini at-ta'thur, ya, membekas, ada pengaruhnya, ada bekasnya di dalam diri mereka. Dengan sebab apa? Bitakhwifi, dengan sebab peringatan tersebut. Ghair mansurin, biqarib, tiada seorang pun yang dapat menolong, wala masyfu'an lahum, dan tidak pula yang memberi syafaat kepada mereka, min jihati ansarihim, dari pihak-pihak yang pelindung mereka, penolong mereka, ala za'mihim, seperti anggapan mereka, seperti dugaan mereka, min ghairillahi ta'ala, dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti para jamaah sekalian, saat manusia digiring ke padang mahsyar, ya, sudah dalam keadaan telanjang, kemudian juga nggak pakai sendal, ya, nggak pakai alas kaki, ya, dan nantinya ada dua perbedaan. Bagi orang-orang yang beriman, mereka dalam keadaan tenang, ada petunjuk. Apalagi catatan amal mereka apa? Ya bagus. Wah, itu kan dapat menenteramkan hati, kan begitu. Sedangkan mereka, bagi orang-orang yang kafir, penuh dengan kegelisahan. Sampai-sampai ada kejadian percekcokan di antara mereka. Ada cekcok, ada keributan. Ya, keributannya di antara mereka nih, orang-orang kafir. Bagaimana keributannya? Antara para pembesar-pembesar mereka, pemimpin-pemimpin mereka, ya dengan apa? Ya dengan pengikutnya. Jadi keduanya ini saling menyalahkan. Kata mereka yang pengikutnya ini, ya mereka seperti ini karena ngikutin apa? Ya ngikutin pemimpin mereka. Andaikan kami tidak mengikuti engkau, maka kami tentunya tidak akan keblangsak seperti ini. Nah, itu bahasa kasar seperti itu. Kata yang pemimpin mereka, lah kenapa engkau mau ngikutin? Padahal sudah ada jelas Rasul udah ngasih tahu. Ya kan salah engkau, bukan salah kami, kan begitu. Cekcok di antara apa? Di antara mereka. Mereka yang pengikut ini ya, menduga bahwa pemimpin mereka dapat melindungi mereka, tapi buktinya tidak ada. Sesembahan mereka, Tuhan yang mereka apa? Yang mereka sembah-sembah nanti ya, dapat menolong mereka, dan ternyata apa? Dan ternyata tidak. Sawa'un kanu jazimin bi asil hasr. Sama ya, apakah mereka ini sebagai orang-orang yang memastikan bi asil hasr, dengan adanya hari perhimpunan, kal mu'minina al-'asina, seperti orang-orang mukmin yang durhaka, bermaksiat, durhaka atau membangkang. Ya, jadi ada juga meskipun dia mukmin tapi penuh dengan apa? Dengan keraguan, bukan orang-orang yang mukmin sebenar-benar bertakwa. Atau juga ada juga wa ahlil kitab al-mutaraddidina, mereka ini ragu. Apa yang membuat mereka ragu? Fi syafaati abaihim, ya, pada syafaat dari bapak-bapak mereka. Siapa bapak-bapak mereka? Al-anbiya, dari kalangan para nabi. Oh, jadi mereka ragu, masa iya nanti nabi bakal nolongin kami, kan begitu. Begitu pula yang lainnya, wa ba'dil musyrikina al-mu'tarifina bil ba'thi, dan sebagian kaum musyrikin juga mereka yang mengakui bil ba's, adanya hari kebangkitan. Jadi ada juga orang-orang musyrik yang tahu bahwa nanti mereka akan apa? Akan dibangkitkan.
Tetapi muncullah di dalam keyakinan mereka apa? Al-mutaraddidin, hal-hal yang membuat mereka ragu. Apa yang membuat mereka ragu? Fi syafa'atil asnam, syafaat dari berhala-berhala apa? Mereka nyembah berhala, mereka tahu nanti mereka akan dibangkitkan, tapi mereka juga ragu, ini kira-kira berhala yang mereka sembah-sembah bisa enggak menolong mereka. Au mutaraddidina fi asil hasr, atau kaum musyrik ya, ini masih ragu pada adanya hari dikumpulkan. Ada juga yang ragu, emang ada ya, ketika nanti kita dibangkitkan kemudian kita dikumpulkan. Kalau sudah mati ya sudah mati, sudah selesai, sudah. Ada yang begitu. Wa fi syafa'atil aba, dan ada juga yang ragu terhadap syafaat dari para bapak-bapak mereka, wal asnam ma'an, dan juga berhala-berhala ma'an secara bersamaan ya. Jadi mereka ragu terhadap nabi ya, mereka juga ragu terhadap apa? Berhala mereka secara bersamaan. Kabadil kufrati alladzina yu'lamu min halihim, seperti sebagian orang-orang kafir yang dapat diketahui min halihim, dari kondisi mereka atau sikap mereka, annahum, bahwasanya mereka, idza sami'u bihaditsil ba's, apabila mereka mendengar sebuah cerita atau kisah al-ba's, tentang hari kebangkitan hilang tuh. Yakhafuna an yakuna haqqan, ya, bahwa hal itu adalah sesuatu yang benar. Fayuhliku, yang berakibat, yang dapat mengakibatkan mereka apa? Mereka binasa. Ya, likai, agar supaya yantahu anil kufri wal ma'asi, agar supaya mereka dapat menghentikan kekufuran dan maksiat apa? Ya, maksiat mereka. Wa ammal munkaruna lil hasr bil kulliyah, dan adapun orang-orang yang mengingkari lil hasyr, adanya hari kebangkitan, bil kulliyah, secara keseluruhan. Wal qailuna, dan juga pendapat-pendapat atau pendapat-pendapat bihi dengannya, al qati'una, yang merasa pasti, bi syafaati abaihim, bahwasanya bakal ada penolong dari bapak-bapak mereka, au bi syafaatil asnam, atau dengan adanya penolong dari berhala-berhala yang mereka sembah, fahum kharijuna, maka pada hakikatnya mereka ini kharijun, ya, keluar atau pengecualian, mimman umira bi indzarihim, ya, dengan apa yang telah diperintahkan kepada mereka untuk diberi apa? Diberi peringatan. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ini dari ayat ini yang dapat kita pahami bahwa ada golongan yang mengingkari, ada golongan yang apa? Yang meyakini. Dan ini adalah hal-hal yang gaib, hal-hal yang apa? Hal yang gaib. Hal-hal yang gaib ini ya harus ya diimani, sebab tidak beriman kepada hal-hal yang gaib kan beriman juga kepada Allah, kepada malaikat, kan gitu ya. Di antara juga kepada hari apa? Hari kiamat nanti. Jika hal itu tidak diyakini, ya berarti imannya apa nih? Ya, imannya compang-camping. Kalau imannya compang-camping, ya, ini menyebabkan keimanan seseorang menjadi apa nih? Ya, menjadi tidak utuh. Sedangkan keimanan itu ya tidak boleh separoh-separoh. Ya, sebagai contoh begini, saya percaya dengan Nabi Muhammad, tapi saya nggak percaya dengan Nabi Isa, boleh nggak begitu? Nggak boleh. Saya percaya dengan Nabi Muhammad, tapi saya nggak mau ngikutin Nabi Ibrahim, ya nggak boleh juga. Ya, semua utusan Allah, ya,
menyampaikan ketauhidan yang sama. Ya, meskipun Nabi kita Nabi Muhammad, tapi tidak boleh kita mengabaikan nabi-nabi yang lain, kan begitu. Seperti halnya umat-umat yang lain, saya hanya percaya kepada nabi kami, saya nggak percaya dengan nabi yang lain. Seperti kekecewaan di antaranya kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel itu kecewa, kenapa nabi yang terakhir itu kok nabi apa? Nabi Muhammad. Kenapa bukan nabi dari golongan kami? Sebab kekecewaan itulah kemudian mereka di antaranya tidak mau mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan berikutnya ini sudah masuk ayat yang berikutnya. Ya, nanti ini ayatnya agak panjang ya, nanti kita sambung pada pertemuan berikutnya. Ala kulli hal, ya, di pertemuan pertama ini, ya, setelah kita tawakufan, ya, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua diberikan sehat walafiat dan panjang umur, ya. Ya, sehingga kita bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat kesehatan. Dan pahamilah kata Nabi kita Muhammad SAW, wasihatu khairun liman ittaqa, dan kesehatan itu adalah lebih baik bagi orang yang bertakwa. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, al-malu huwa adna derajat rizq, harta adalah sepaling-paling rendah derajat rezeki. Wasihatu, sedangkan kesehatan itu adalah derajat yang lebih tinggi, a'la fi derajat rizq, adalah sepaling-paling tinggi derajat rezeki. Jadi mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan sehat, karena dengan nikmat sehat itulah kita bisa banyak melakukan hal. Dengan sehat kita bisa didik anak-anak kita, cucu kita. Dengan sehat kita bisa bantu orang lain. Dengan sehat kita bisa hadir di majlis-majlis ilmu, dan tentunya juga kita syukuri nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Mudah-mudahan dengan kita mensyukuri segala macam nikmat Allah, Allah kasih tambah apa yang Allah telah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan bertemu kembali pada pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat wal afiat. Al-Fatihah. Astaghfirullah al-azim li wa liwalidayya wa lahum wa lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah al-azim li wa liwalidayya wa lahum wa lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah al-azim li wa liwalidayya wa lahum wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. A'udzu fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha nub'ad insyaallah ta'ala wa nahnu amin bi rahmatillahi wa karamih. Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallahil azim wa bihamdihi. إليك كريم أجل كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك عن ساداتنا وأصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا
ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا وجماعتنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.